Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk pagi hari ini, kembali kami merasakan anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk waktu yang indah ini. Kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berkatilah kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti dan menerima dengan sukacita setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yesaya pasal 41 ayat 13 tertulis, "Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan datang dengan berbagai cara dalam hidup kita. Dalam renungan kali ini, kita akan mengenali 7 cara Tuhan bekerja, memberikan pertolongannya dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Tuhan bekerja dan kita berdiam saja, melihat dan mengalami pertolongan Tuhan. Dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14 tertulis, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita tidak perlu melakukan apa-apa, saudara, tapi Tuhan yang bertindak menolong kita. Yang kedua, saudara, Tuhan bekerja dan meminta kita untuk melakukan bagian kita agar pertolongannya itu terjadi. Dalam Yohanes 21 ayat yang ke-6 tertulis, "Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Seringkali, saudara, kita perlu melakukan sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu yang menjadi bagian kita, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan bekerja menyatakan pertolongannya bagi kita. Yang ketiga, saudara, Tuhan bekerja melalui orang lain untuk menolong kita. Dalam 2 Tawarik 36 ayat yang ke-22 tertulis, "Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia." Dalam cara ini, saudara, Tuhan menggerakkan orang lain untuk bertindak menolong kita. Yang keempat, saudara, Tuhan bekerja melalui keadaan dan proses waktu untuk menolong kita. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 tertulis, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Di sini dikatakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita mengalami pertolongan Tuhan setelah melalui suatu proses waktu dan keadaan, sampai tiba saatnya yang tepat, kita mengalami dan melihat pertolongannya dinyatakan. Cara yang kelima, saudara, Tuhan bekerja dengan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita dalam kelemahan kita, sehingga kita mengalami kuasa-Nya. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 bagian A tertulis, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Kita dilimpahkan kasih karunia Tuhan, sehingga kuasa Tuhan bekerja di dalam kelemahan-kelemahan kita. Apa yang nampak sebagai suatu kelemahan menjadikan cara dan kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam hidup kita.
Yang keenam, saudara, Tuhan bekerja melalui hal-hal yang ajaib dan tak terduga. Dalam Ayub 5 ayat yang ke-9 dikatakan, Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Dalam cara ini, saudara, Tuhan bekerja melalui cara-cara yang tidak kita duga. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib bagi kita. Dan yang ketujuh, saudara, Tuhan bekerja dengan memberikan kita hikmat dan kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi setiap persoalan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan memberikan kita kemampuan khusus dan hikmat yang daripadanya, sehingga kita dapat menang atas keadaan dan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai situasi hidup yang kita alami, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dan bekerja menurut caranya dalam setiap perkara yang kita hadapi. Kita tidak perlu takut menghadapi semuanya, karena kasih karunia dan kuasa Tuhan dilimpahkannya kepada kita, sehingga kita mampu menjalani setiap keadaan dalam hidup kita dengan sukacita dan kemenangan. Kembali kepada ayat Yesaya 41 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan menolong saudara dan saya dalam setiap proses kehidupan yang kita jalani di bumi ini. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kekuatan dan pertolongan yang Tuhan selalu sediakan bagi kami dalam kami menghadapi dan menjalani setiap situasi dan keadaan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kuasa-Mu ya Tuhan, yang selalu Tuhan limpahkan kepada kami. Kuasa-Mu memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi setiap persoalan, dan kami mengalami pertolongan yang nyata dari Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyatakan bahwa Engkau adalah penolong kami. Engkau menolong kami ya Tuhan. Sebab itu kami tidak akan takut. Terima kasih ya Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kami percaya kuasa dan mujizat-Mu, pertolongan-pertolongan-Mu yang ajaib, perkara-perkara yang besar dan tak terduga akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kasih karunia-Mu memampukan kami melewati setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus sepanjang hari ini, agar apapun yang kami kerjakan senantiasa berkenan kepadamu Tuhan. Dan kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.